Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Mana tepuk tangan Mana dari semangatnya Banjarmasin. dari Banjarmasin. Masya Allah buat jamaah Islam itu di rumah juga ya. Ini Masya Allah yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Tadi kita udah ngebahas dua nih yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Apa sih kata-kata yang gak boleh diucapkan karena bisa menghambat rezeki? Yang pertama, ucapan saya tidak punya uang. Diganti apa Bu? Insya Allah ada rezekinya, amin. Ya, satu lagi apa tadi yang dibahas? Semua serba mahal. Diganti apa? Insya Allah akan terbeli jika ada rezekinya. Amin. Nah sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu. Kali ini video tayangannya tentang antrian pencari kerja di Cianjur. Ini dia tayangannya. Fenomena yang terjadi saat ini ya. Mungkin tadi kalau kita lihat ada ribuan orang yang mendaftar. Paling yang diterima cuma sekitar nggak nyampe 50 orang. Bayangin yang nggak diterima. Lebih banyak yang nggak diterima daripada yang diterima. Nah nih buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang mencari kerja. Ayo semangat semuanya ya. Insya Allah Allah kasih rezekinya. Amin. Amin, amin. Nah ini dia nih. Yang berikutnya adalah kata-kata yang mungkin lagi sekarang nggak ada kerjaan. Terus mengeluh. Kok nyari kerja susah banget. Nah ternyata ini juga bahaya. Jika kita ucapkan bisa menjadi penghambat rezeki kita. Nah ini Ustadz Afif mohon izin nih. Kira-kira kata-kata apa yang harus dirubah dari kata-kata kok nyari rezeki susah banget ya. Ini apa nih kira-kira. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Terima kasih Ustadz Fadli, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana serta guru-guruku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok nyari kerja susah amat gitu ya, Bu. Kesian kadang-kadang anak-anak kita sudah bawa map ke sono kemari. Bahkan dulu ada sebuah film yang sampai nyari kerja sampai meninggal belum dapat kerjaan tuh. Artinya apa? Ini adalah bentuk rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah bukan melihat pekerjaannya tapi usahanya. Dan sekarang ini jangan sampai kita menganggap bahwa ya Allah susah banget nyari kerja. Sekarang ini ubah mindsetnya, ubah pikirannya. Mungkin Allah akan memperkerjakan kita di tempat yang lain. Mungkin nasibnya akan berbeda di tempat yang lain itu. Jadi selalu motivasi diri kita bahwa aduh susah banget ya nyari kerja. Bukan itu. Tapi mungkin Allah tidak menetapkan saya di sini karena ini buruk buat saya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda sesuai dengan pertanyaan seorang sahabat. Ayyul kasbi atyab ya Rasulullah. Apakah pekerjaan yang terbaik ya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Biyadi. Seseorang kerja dengan tangannya sendiri. Di sini Rasulullah SAW mengindikasikan bahwa kerja yang membuka usaha, berwira swasta, mereka yang mempekerjakan dirinya sendiri, mengubah kemalasan menjadi kreativitas, merubah kejumudan menjadi inovasi-inovasi, itu yang terbaik. Bagus kita melamar kerja, tapi jadi lebih bagus lagi kita membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang yang selalu menuntut bagaimana kasih sayang orang terhadap pekerjaan. Bukankah ilmu sudah diberikan oleh Allah? Dari kecil kita belajar. Sampai waktunya kita selesai belajar. Saat itulah dipertaruhkan ilmu kita. Kalau memang tidak mesti orang manajemen harus di manajemen. Tidak mesti orang yang di agama akan menjadi ustadz. Tidak mesti begitu. Semua tergantung barangkali rezeki yang Allah ditetapkan dia satu. Yang kedua sejauh usaha dia. Berapa banyak orang yang bekerja di sebuah perusahaan tapi ternyata kehidupannya jumut. Begitu-gitu aja. Begitu dia melompat ke sebuah letupan yang lebih besar. Dia mencoba untuk beresiko. Dia mencoba untuk mengambil kalau bahasa kitanya tuh nggak mau di zona aman dan di zona nyaman. Ia lari untuk mengejar impiannya. Tapi alhamdulillah jatuh bangun lama-lama. Bukan sekedar jatuh bangun tapi naik derajatnya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha di dunia ini yang ternyata begitu keluar dari perusahaannya ternyata mendapatkan kehidupan yang lebih. Masya Allah. Boleh jadi kita nggak diterima atau mengular panjang antriannya karena Allah pengen menjadikan kita lebih baik dari itu. Iya, jadi kalau misalnya orang yang bilang kok nyari kerja susah banget, diganti kata-katanya. Semoga Allah memudahkan dan berikan yang terbaik. Itu Amin, dia, Masya Allah. Makasih alhamdulillah. banyak Ustadz Terima Afif. kasih. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Oke, sekarang waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat bertanya ya. Yang di rumah ya, diwakili sama yang di studio aja ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong
mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya. Masya Allah. Yang mana ini? Dari sebelah sini. Oh yang sebelah sini. Boleh, boleh. Kakaknya silakan maju ke depan. Masya Allah. Silakan. Iya, ini mic-nya. Silakan perkenalkan dirinya. Sini aja. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Negara Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz Syam. Iya, dari siapa tadi namanya? Amanah. Namanya Amanah. Oh bagus, berarti orangnya amanah ini. Iya. Paling nggak dari nama udah amanah. Dia bersaudara sama Sidik. Oh Sidik ya. Sidik Amanah. Fatonah juga. Fatonah. Iya Masya Allah. Silakan pertanyaannya Mbak Amanah. Kamu Korea ya? Korea? Oh bukan. Mau nanya apa? Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam Emang benar kalau lagi ada masalah hidup terus berkata, masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah yang maha besar. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Luar biasa kata-katanya. Maka semua masalah rezeki dan apapun itu Allah selesaikan. Tapi takutnya kita ngucapin gitu nanti dikasih masalah yang besar juga Ustadz. Bagaimana? Oh, jadi kalau misalnya kita bilang gini, oh masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah yang lebih besar. Kita udah ngomong begitu, tiba-tiba dikasih masalah lebih besar lagi gitu. Takutnya begitu. Oh, itu aja Mbak Amanah? Itu aja? Oke. Boleh ucapin salam dulu sebelum duduk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sama kakaknya Sidik ya. Silakan dijawab. Mana Pak? Terima kasih Bang Fadli, tapi guruku Ustaz Maulana Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat positif selanjutnya yang kita pelajari di pagi hari yang barokah ini adalah aku punya masalah yang besar atau masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah yang lebih besar atau punya Allah yang maha besar. Kalau katakan Allah maha besar bahasa Arabnya apa Bu? Allahu Akbar. Allah lebih besar bahasa Arabnya Allahu Akbar. Di mana orang paling banyak mengatakan Allahu Akbar? Ketika mengerjakan sholat. Maka apa sambungannya? Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka disinilah baru kita ambil pelajarannya. Masalahku boleh besar, tapi aku punya Allah yang maha besar. Dengan apa? Dengan sholat. Karena dengan sholat orang paling banyak mengatakan Allah besar. Allahu Akbar. Saya punya masalah di luar, saya selesaikan dengan sholat. Allahu Akbar. Allah Akbar itu artinya sebenarnya lebih besar. Jadi seakan-akan dia mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada masalah di kantor. Allah lebih besar daripada masalah rumah tangga ini. Allah lebih besar daripada semuanya. Bahkan disunnahkan ketika terjadi musibah, ada kebakaran, ada api yang kencang, api yang besar, maka orang azan. Kenapa? Ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada api ini. Ada angin ribut, ada hujan deras, ada hujan badai. Disunnahkan juga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Allah lebih besar daripada ini semua. Kenapa? Karena seakan-akan mengatakan masalahku boleh besar, musibahku boleh besar, tapi ada Allah, aku punya Allah yang maha besar. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau bilang begitu nanti masalahnya tambah besar lagi. Mau sebesar apapun tetap Allah lebih besar. Mau sebesar apapun tetap Allah yang maha besar kuasanya. Maka kita ini hanyalah secuil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masalahnya pun hanya secuil. Siapa sih manusia yang paling besar masalahnya di dunia ini? Yang paling besar masalahnya di dunia ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun peringkatnya, siapa lagi yang paling besar masalahnya? Para nabi ulul azmi. Turun lagi, siapa lagi yang paling besar masalahnya? Para nabi dan rasul. Siapa lagi yang paling besar masalahnya? Para sahabat Nabi. Tapi ingat, semua yang paling besar masalahnya, mereka juga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama memegang bahwa dia punya Allah yang maha besar, punya Amin. Allah yang lebih besar. Iya, jadi kita nggak boleh berpikir selalu atau mungkin mengucap kata-kata, aduh masalahku kok besar banget. Tenang ya, masalah boleh besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Yang maha Masya besar. Allah. Siap. Makasih banyak Sama-sama, Ustadz Pak Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam.
Oke, kita lanjut lagi waktunya sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah untuk curhat, mewakili yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Yang mana? Sebelah sini. Oke, Ibu boleh maju yang sebelah sini yang mau curhat. Iya. Punten maaf Ibu. Yang mana ibunya? Oh, ada salah. satu lagi. Yang mana yang dua? Yang Dua mana? Mas. Yang ibu yang sebelah sini ya. Ibu yang sebelah. Ya. Ibu nanti Ibu ya. Kita kasih tempat Ibu sini aja Ibu nggak apa-apa kemana? temenin. Ya sini Bu. Ya oke. Ya. Coba silakan Ibu. Perkenalkan Ibu maju lagi. Ustadz Maulana boleh maju Ustadz Afif. Ya, aku deketin ibu yang ukuran sama. Oh, Baik, iya, aku Ustadz. juga dengan ukuran yang Iya, sama. ukuran sama semua udah. Saya tengah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iya. Deketin mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Namanya siapa Ibu? Namanya siapa? Nama saya Haji Rohmawati dari Haja Rohma. Iya, dari Majelis Taklim Raudatul Jaini Nagara Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Oke, tepuk tangan dong buat Bu Haji ya. Oke, mau curhat apa Ibu? Mau bertanya, gimana kalau anak melarang orang tua kawin lagi? Oh, nikah lagi. Oh. Ya, itu aja yang mau ditanyain. Cuma itu aja. Iya. Tapi- Terima kasih. Oh iya. Ibunya masih mau nikah lagi nggak? Pertanyaan saya. Ini umum, bukan saya. Oh, umum. Oh ya Allah. Kalau umum berarti saya kasih sebelah dulu. Coba, Ibu namanya siapa? Rahmawati. Ibu Rahmawati. Kalau Ibu Rahmawati gimana Bu kalau ditolak apa dilarang sama anaknya nikah lagi? Kalau seandainya Ibu udah jadi janda. Kan saya sayang anak. Oh, sayang anak ini dengerin anak. Oh boleh. Oke coba kalau dari Ustadz Afif bagaimana baiknya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Artinya ketika seorang tua pengen nikah lagi, semestinya anak melihat dulu sisi-sisinya. Pertama, apakah si anak itu mampu menemaninya di usia tuanya? Itu pentingnya. Barangkali ketika sang bapak sendirian, anak sudah sibuk dengan cucu-cucunya, dia sendirian, dia butuh pendamping. Maka dalam hal ini, anak nggak boleh ego. Anak coba lihat kebutuhan ayahnya. Satu, memang nanti menjadi masalah lagi kalau ternyata si ibu nggak cocok dengan si anak itu. Sebetulnya masalah itu pelarangan si anak adalah nanti ayah adaptasi lagi, nanti ayah gini lagi. Tapi satu, yang kita mesti kedepankan adalah nikah itu adalah ibadah. Jadi apapun bentuk kesulitan ke depannya, setidaknya sang ayah punya teman di dalam hidupnya. Sehingga seorang anak nggak boleh melarang ayahnya nikah lagi. Catat, tidak boleh melarang ayahnya nikah lagi. Tapi itu masih koma. Kalau memang pernikahan itu dibutuhkan. Tapi kemudian si ayah juga tidak boleh memaksakan. Karena ada orang tua yang memang sudah tidak sanggup menikah tapi ngotot mau nikah. Barangkali karena usia sepuhnya, barangkali karena pengennya saja, tapi tidak melihatkan efek-efek yang lainnya. Maka ini benar-benar harus fanzur madzatara. Tapi Paling tidak bagaimana, begitu. Baik. Pak Ustadz, hukumnya untuk anak Anaknya yang hukumnya gimana? Yang ngelarang orang tuanya. Iya. Kalau melarangnya secara dihardik, artinya benar-benar melarang, jatuh durhaka Bu kepada seorang tua. Karena orang tua ini pengen ibadah. Tapi kalau pelarangannya bahwa nanti ayah adaptasi lagi, nanti ibu begini lagi, nanti tentu dengan banyak pertimbangan itu tidak sampai durhaka. Oke. Jadi ini mesti didiskusikan. Mesti didiskusikan. Mungkin perlu diskusikan juga sama yang punya pengalaman lebih jauh untuk masalah ini. Ustadz Maulana silakan dijawab. Yang hampir 7 tahun. Iya pengalaman pribadi silakan ceritakan. Iya silakan ceritakan pengalaman pribadi. Iya, Salah daripada saya langsung diserang, Iya. saya serang diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, ada 2 di sini. Melarang ayah untuk menikah lagi. Yang kedua, melarang ibu untuk menikah lagi. Ketahuilah, yang namanya ayah itu menikah. Kalau namanya ibu dinikahi. Ibu jangan menikah. Gimana mau menikah? Ibu kan dinikahi. Betul, betul, betul? Jadi tidak boleh kalau tidak ada yang melamar. Syaratnya harus ada yang lamar dulu Harus ya. lamar dulu. Iya dong. Gimana mau nikah? Kalau berbicara bagaimana kaitannya dengan anak yang melarang orang tuanya, saya sepakat sama Ustaz Habib. Itu durhaka. Betul. Durhaka karena
maaf ya, aku bisa temenin papa, aku bisa temenin mama. Untuk makan, masak dan sebagainya. Tapi kan ada yang tidak bisa kau temenin. Apa itu? Gak usah dibahas. Titik-titik lah ya, kita anggap aja titik-titik. Nah itu Karena dia. butuh teman. Masya Allah. Nanti kalau saya tua, saya bikin panti jompo. Oh gitu. Buat Supaya apa ada itu? teman ngobrol. Oh gitu. Sesama orang tua. Iya, berarti saya pesertanya dong salah satunya nanti. Masya Allah, oke terima kasih banyak Ustadz Maulana Ustadz Afif. Nah ini buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah ini, ada info menarik ya. Yuk yang mau lihat langsung, ikut belajar dan juga bersalawat bareng. Datang jangan lupa ke Tablik Akbar Islam Itu Indah. Di mana Ustadz Maulana? Di lapangan Sunburst BSD, apa? Sunburst. Sunburst benar, ya. BSD di acara Trans TV Festival. Ingat catat ya, hari Sabtu ini tanggal 2 Agustus 2025. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Ingat, gratis. Datang ramaikan dan bawa hati yang rindu akan ilmu dan keberkahan. Dan semuanya kita akan syuting Islam Indah. Oh Masya Allah, dan ini gak usah pakai pendaftaran, langsung datang aja boleh. Langsung pokoknya datang ya. semuanya. Atau Pokoknya scan luas QR tempatnya. ini, scan QR ini juga boleh. Iya, daftar di situ juga boleh. Oke, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.